Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita akan memulai ibadah Jumat Agung pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 23-24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 6 ayat 10-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus, dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain, dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita saat hening bagi kita semua. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu PKJ 13, bait pertama dan kedua, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam karya penyaliban anak manusia yang membaharui kehidupan umat yang dikasihinya. Amin. Amin, 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 amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Karena salibnya hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian Kidung Jemaat 169, bait pertama sampai ketiga, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu, ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu, mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk berdoa, mengaku dosa secara pribadi. Dipersilahkan. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau mendengarkan doa kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa di dalam anak-anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus ada pengampunan. Terimalah pengakuan kami Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 36 bait pertama dan 2. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya undang untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dan salam damai. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberitakan berita anugerah yang diambil dari kitab Yesaya 64 ayat 6 dan ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama menyanyikan atau menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan dari NKP 18 bait yang pertama dan yang keempat. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Pada hari Jumat Agung ini ya Allah, sungguh kami mengucapkan puji dan syukur atas kuasa, hikmat, dan segala berkat yang Engkau senantiasa curahkan bagi kami. Sehingga kami boleh dapat berhenti, merenung sejenak di dalam aktivitas, di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing, mengawali di hari yang baru ini, pada hari Jumat Agung ini, sebagai hari yang hendak Kau pakai untuk menyatakan akan kebesaran, melalui dan di dalam pengorbanan bahkan kematian anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur atas berkat yang Engkau nyatakan dan senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi dan juga kepada keluarga-keluarga kami, gereja-gereja Tuhan, dan juga sebagaimana yang ada di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo dan seluruh warga masyarakat, bangsa dan negara kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami sungguh menyerahkan apa yang menjadi ungkapan penyesalan kami. Di pada saat ini kami bersama-sama hendak menghayati akan satu peristiwa besar
melalui dan di dalam kematian anak manusia di Bukit Golgota. Kiranya Engkau yang berkenan mempersiapkan, menerima akan suatu penyerahan diri kami di dalam suatu kesungguhan dan di dalam suatu ketulusan, supaya kami siap semua diperbaharui menurut rencana dan kehendak-Mu ya Allah. Kami sadar sebagai orang-orang yang berdosa di dunia ini, seringkali kami tidak melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah di dalam kami memasuki hari Jumat Agung ini, melalui peristiwa kematian anak manusia ini, kami siap Tuhan ubah sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau yang juga maha mengetahui segala keberadaan diri kami semua yang saat ini ya Tuhan, sedang di dalam suatu kebersamaan yang ada di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, guna kami hendak menyatakan merespon keterlibatan kami sebagaimana yang menjadi himbauan pemerintah, supaya kami tetap di dalam rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tahun 2020 ini. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati kebersamaan kami, dengan kami tetap bersama-sama dan tinggal bersama-sama di dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati kebersamaan dan kehangatan kami semua, supaya apa yang menjadi kebersamaan ini menjadi suatu kebahagiaan. Kami menyerahkan diri kami ya Tuhan, supaya kehidupan keluarga-keluarga kami yang saat ini menanggapi dengan melibatkan sebagaimana himbauan pemerintah untuk supaya kami juga menanggapi bahwa kami semua anak-anak-Mu, keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan siap untuk Tuhan perbaharui. Di dalam kesempatan hari Jumat Agung ini, kami juga hendak menerima akan suatu pelayanan sakramen perjamuan. Kiranya Engkau yang mempersiapkan kami semua melalui dan di dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati akan pengujian keluarga-keluarga kami ya Tuhan, supaya berkenan di hadapan Tuhan, supaya mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berada di dalam suatu perantauan boleh diberikan satu kesabaran, khususnya saudara-saudara kami yang sedang jatuh sakit. Kiranya Engkau yang menganugerahkan kesembuhan. Secara khusus untuk ibunda daripada Ibu Atun, kiranya Engkau yang berkenan memberkati di dalam satu proses pemulihan untuk Ibu Taliman. Begitu pula untuk saudara kami Mbak Diva, kiranya Engkau juga berkenan memberkati di dalam satu proses pemulihan ya Allah. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh dapat bersyukur dan menyatakan apa yang menjadi karya pertolongan Tuhan sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan mereka. Begitu pula pada kesempatan ini, kiranya Engkau yang berkenan memberikan satu kekuatan, hikmat bagi keluarga-keluarga yang menjadi korban daripada virus COVID-19 ini. Kiranya Engkau yang maha mengetahui ya Tuhan, apa yang menjadi suatu keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah semuanya itu akan kami serahkan dan kami boleh belajar di dalam hikmat, melalui dan di dalam penyerahan diri kami di hadapan Tuhan. Melalui Jumat Agung ini dan juga melalui sakramen perjamuan kudus ini, kami semakin memahami, kami semakin mengerti apa yang menjadi hikmat Tuhan, dan kami semua boleh dikuatkan di dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Inilah yang menjadi seruan doa syafaat kami. Hanya di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan yang telah dipersiapkan masing-masing, dan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, boleh memberikan persembahannya dengan dimasukkan ke dalam amplop, ditulis APP, Aksi Puasa Paskah, wilayah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kemudian dibawa ke kantor gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan pada hari dan jam kerja. Sama seperti persembahan-persembahan yang lain, persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan hari raya, dan persembahan yang lain. Dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian dibawa ke kantor gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima, yang demikian perkataan firman-Nya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani,
bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga, Tuhan ambil hidupku. Kami persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita berdoa persembahan. Segala hormat, puji-pujian, dan sembah bakti hanya bagi kemuliaan nama-Mu, ya Allah sesembahan kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami, atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu. Kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu dalam ibadah Jumat Agung ini. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan. Kami boleh mengumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami kepada-Mu ya Tuhan kami. Kuduskanlah persembahan ini agar mampu dipakai untuk memuliakan nama-Mu dimanapun dipergunakan. Sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu Pendeta Heru Sumboto. Kami memohon berkat dan penyertaan-Mu agar firman-Mu boleh disampaikan oleh hamba-Mu dan menjadi kekuatan dan meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu. Doa dan ungkapan syukur ini kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang pada saat ini tentu di dalam satu kebersamaan keluarga kita, di dalam suasana yang hening, hikmat, mari kita pergunakan kesempatan yang sebaik-baiknya ini untuk mendengarkan dan merenungkan akan pemberitaan firman Tuhan pada hari Jumat Agung ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan firman pada saat ini akan kita dengar dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-22. Ibrani 10 ayatnya yang ke-22, di sana dikatakan demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Yang berbahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan ini dan yang sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 ini hendak mempersiapkan diri kita supaya kita bisa memahami, menanggapi apa yang menjadi tema pada hari Jumat Agung 10 April 2020 ini. Adapun tema itu adalah karena salibmu hidupku dibaharui. Karena salibmu hidupku dibaharui. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita dibaharui melalui penghayatan akan peristiwa penyaliban ini? Tentu kita semua sudah mengetahui kronologis daripada peristiwa kematian anak manusia sebagaimana yang ada di dalam pembacaan kitab Injil Yohanes 19 sebagai pembacaan leksionari pada hari Jumat Agung ini. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membaca kronologis peristiwa kematian anak manusia itu. Dan di dalam kesempatan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu apa yang menjadi peristiwa kematian itu akan kita tarik hikmatnya. Hikmat melalui dan di dalam kematian anak manusia yang hendak membaharui kehidupan kita. Tentu pembaharuan di dalam kehidupan ini mari kita lihat di dalam kesaksian firman Tuhan ini, yaitu di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 itu, apa yang diperbarui di dalam diri manusia kita. Sebagaimana bagian 22b, di sana dikatakan, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pembaharuan di dalam diri manusia kita melalui dan di dalam hati nurani yang sudah dibersihkan dari segala kejahatan melalui dan di dalam anugerah pengampunan Allah melalui peristiwa kematian anak manusia yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu pula tubuh kita yang telah dibasuh dengan air yang murni ini tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, simbol daripada pengampunan itu dinyatakan ketika semua mendapatkan suatu tanda, pertanda di dalam pelayanan sakramen baptis ketika kita anak-anak menerima tanda sakramen baptis anak, ataupun ketika kita ke dewasa menerima tanda sakramen baptis dewasa. Tentu apa yang menjadi di dalam karya pembaptisan ini, kita telah dibersihkan dengan air yang murni. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau memang hati nurani kita dan tubuh kita ini sudah dibersihkan, sudah dibasuh melalui karya Allah sendiri, dan itu menunjukkan bahwa kehidupan kita saat ini maupun sampai selama-lamanya sedang ada di dalam suatu proses pembaharuan Allah sendiri. Mari kita lihat 4 hal yang menjadi karya pembaharuan yang harus terus-menerus kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai manusia-manusia ciptaan baru, di mana hati nurani kita dan tubuh kita yang sudah dibersihkan dan sudah dibasuh dengan air yang murni tadi itu, maka kita akan dikatakan sebagai manusia-manusia ciptaan baru. Yang diperbaharui apa? Yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah cara berpikir kita. Apakah cara berpikir kita selalu dan senantiasa ada di dalam pembaharuan itu? Pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, cara berpikir manusia-manusia ciptaan baru adalah cara berpikir di dalam sebuah kerendahan hati. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang belum ditebus melalui dan di dalam kematian anak manusia, cara berpikir kita adalah cara berpikir individualis. Cara berpikir kita adalah cara berpikir yang arogansi. Tetapi di dalam cara berpikir yang dibaharui oleh Allah menjadi manusia-manusia ciptaan baru, cara berpikir yang nampak adalah bagaimana kita memperlihatkan cara berpikir di dalam kerendahan hati itu. Itu tidak menunjukkan bahwa di dalam cara berpikir itu kita tidak menonjolkan atau memperlihatkan satu kekuatan yang melebihi daripada kekuatan Allah sendiri.
Yang kedua, pembaharuan di dalam diri kita sebagai manusia-manusia ciptaan baru adalah cara bersekutu. Cara bersekutu yang sekarang ini dibaharui di dalam kehidupan kita sebagai manusia-manusia ciptaan baru. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang dahulu kita memiliki satu persekutuan, barangkali persekutuan itu sering dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi sekarang ini tentu di dalam suatu persekutuan itu kita harus bisa menempatkan diri kita secara tepat. Menempatkan diri kita secara tepat. Cara persekutuan yang dibaharui di dalam diri kita sebagai manusia-manusia ciptaan baru ini adalah ketika kita mampu menempatkan diri kita secara tepat, di mana kita menempatkan diri di dalam persekutuan dengan Tuhan Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menjadi cara persekutuan yang sedang dibaharui dan terus kita baharui dan kita perlihatkan di dalam pembaharuan persekutuan itu, supaya kita bisa merasakan dan menanggapi dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang menjadi keadaan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, masih ada suatu pengakuan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak melupakan Tuhan di dalam suatu situasi keadaan apapun. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, semangat di dalam kehidupan kita sebagai manusia-manusia ciptaan baru. Itu juga menjadi semangat yang terus-menerus mendapatkan suatu pembaharuan. Pembaharuan di dalam semangat kita sebagai manusia ciptaan baru itu tidaklah berhenti oleh karena suatu keadaan sebagaimana keadaan kita saat ini, di mana kita semua sedang menanggapi apa yang menjadi himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di dalam rumah atau kehidupan keluarga kita masing-masing. Dengan semangat yang terus dibaharui ini tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kerajinan kita ini tidak kendor. Supaya kerajinan kita ini tidak kendor. Apa yang menjadi suatu semangat di dalam satu kehidupan kita, manusia-manusia ciptaan baru ini, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya apa yang menjadi pencobaan, apapun yang menjadi ancaman yang ada di dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak akan menghilangkan, tidak akan mengendorkan roh pembaharuan yang saat ini sedang Tuhan Allah nyatakan kepada kita semua melalui dan di dalam karya Roh Kudus. Saat ini kita sedang berada di dalam karya pimpinan Allah, di dalam karya pembaharuan, di dalam roh pembaharuan, yaitu di dalam karya Roh Kudus, supaya kita semua tetap memiliki suatu semangat di dalam kehidupan kita sebagai manusia-manusia ciptaan baru. Walaupun kekuatan fisik kita, sekalipun kekuatan jasmani fisik kita menunjukkan dan memperlihatkan satu kemerosotan, tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, manusia batinia kita yang selalu Allah pakai sebagaimana hati nurani yang telah dibersihkan dari segala kejahatan, dan begitu pula tubuh kita yang sudah dibasuh dengan air yang murni, itu akan memperlihatkan bahwa manusia batinia kita terus-menerus Allah perbaharui. Tidak mengenal siapakah manusia itu, laki ataupun perempuan, usianya muda ataupun tua. Manusia batinianya yang terus dibaharui oleh Allah di dalam roh pembaharuan, yaitu di dalam karya Roh Kudus. Yang keempat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, respon sebagai manusia ciptaan-ciptaan baru ini juga terus mendapatkan suatu pembaharuan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadangkala di dalam suatu keadaan sebagaimana keadaan seperti sekarang ini, di mana kita semua diharapkan untuk dapat terlibat di dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu cara berpikir, ada satu cara bersekutu, ada suatu semangat yang terus-menerus mendapatkan satu pembaharuan, tetapi bagaimana dengan responnya? Mudah-mudahan di dalam satu kehidupan jemaat Tuhan sebagaimana yang ada di GKJ Maguwarjo ini tidak memiliki respon yang belum diperbaharui. Respon yang belum dibaharui sebagai manusia-manusia lama adalah di dalam diri manusia itu seringkali mengharapkan akan adanya suatu uluran bantuan dari siapa saja, dari pihak siapa saja, atau dari pihak mana saja. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, respon sebagai manusia ciptaan-ciptaan baru yang dibaharui ini adalah
Sekarang ini di dalam respon yang dibaharui, kita bukanlah sebagai penyedot berkat. Tetapi bagaimana di dalam respon yang dibaharui ini, bagaimana kita semua bisa menjadi penyalur-penyalur berkat. Walaupun dalam keadaan seperti ini, inilah yang menjadi suatu kesempatan bagi kita semua, bahwa ketika kita berada di dalam suatu situasi yang sama, bahwa di mana di dalam kehidupan manusia-manusia ciptaan baru ini, kita mempunyai satu iman keyakinan yang kuat di dalam karya dan kuasa ilahi yang Allah nyatakan di dalam diri anaknya, dan yang telah mengutus akan karya kuasa Roh Kudus yang saat ini sedang berkarya di dalam diri dan di dalam kehidupan kita sebagai manusia-manusia ciptaan baru. Mari respon itu kita perbaharui, tidaklah sebagai penyedot berkat, tetapi bagaimana kita bisa menjadi penyalur-penyalur berkat. Dulu kita mengutuk, sukanya kita mengutuk, tetapi ketika respon kita itu kita baharui berdasarkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah, respon itu berubah menjadi memberkati. Memberkati orang-orang yang melakukan kejahatan dan membalasnya dengan kebaikan. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa kita hayati bagaimana ketika anak manusia mengalami suatu kehidupan demi dan untuk supaya kehidupan kita dibaharui melalui kesengsaraannya, melalui kematiannya, supaya kita semua dikuatkan saat ini sampai selama-lamanya. Hidup pembaharuan inilah yang membuat kita merasakan dan menemukan akan makna kebenaran Allah ada di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita, di dalam kasih kita. Kiranya Tuhan Allah yang memampukan kita semua supaya di dalam kita merayakan atau melalui ibadah Jumat Agung pada saat ini, kita semua diingatkan bahwa salibnya sungguh-sungguh membaharui akan kehidupan kita. Apa yang harus kita ketahui di dalam pembaharuan? Apa yang dibaharui? Cara berpikir kita, cara bersekutu kita, cara di dalam kita menyemangati, atau cara di dalam bagaimana kita harus merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan Allah kepada kita semua. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk di dalam suatu persiapan diri kita untuk kita menerima akan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagai satu tuntunan atau pengujian diri kita untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus yang pada saat ini akan kita terima di rumah atau di tempat tinggal kita masing-masing. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sediakan terlebih dahulu bahan-bahan yang menjadi suatu pengganti simbolis persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Jikalau di rumah terdapat pisang, di rumah terdapat singkong, atau di rumah terdapat roti ataupun apa saja, mari kita pakai sebagai pengganti simbolis persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang pada saat itu telah dikorbankan. Begitu pula dengan simbolis akan darahnya, darah anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anggur, yang biasanya kita terima dengan simbolis anggur. Tidak harus kita menyediakan anggur, minuman apa saja yang Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa sediakan di keluarga Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari semuanya itu sebagai suatu prasarana untuk supaya kita bisa mengikuti pemeliharaan iman keyakinan kita di dalam sakramen perjamuan pada saat ini. Sebelum kita menerima pelayanan sakramen ini, mari kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah?
selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan ini disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan sebagaimana yang Tuhan Allah kehendaki. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang berkenan memakai sakramen perjamuan menjadi sarana untuk pemeliharaan iman kami. Iman yang mempengaruhi akan seluruh kehidupan kami. Bagaimana kami berpikir, bagaimana kami bersekutu, bagaimana kami memiliki semangat dan juga bagaimana kami harus merespon akan panggilan-Mu. Sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Kami menyerahkan pelaksanaan atau pelayanan sakramen perjamuan kudus yang pada saat ini diikuti oleh seluruh warga gereja di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati dan menyempurnakan. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita persiapkan dengan kita menyanyikan dari Kidung Pujian 183 bait yang pertama. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, roti ataupun bahan apa saja yang Bapak Ibu saudara-saudara ada dan telah disiapkan di rumah, di tempat tinggal Bapak Ibu saudara-saudara sebagai satu simbolis persekutuan dengan tubuh Kristus. Begitu pula dengan anggur, begitu pula dengan pengganti atau minuman yang tersedia di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah itu semua menjadi satu simbolis persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah ditumpahkan. Tubuh dan darah yang telah dikorbankan ini menjadi suatu lambang di mana dosa, kejahatan kita telah mendapatkan suatu pengampunan dari Allah melalui pengorbanan kematian anak manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Bila sebelum kita menerima roti dan anggur ataupun bahan-bahan makanan yang lainnya dan minuman yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita makan dan minum, mari kita hening sejenak sambil menghayati akan suatu karya Allah, bahwa pada saat ini karya di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus sedang bersemayam untuk memastikan, memelihara akan kehidupan iman keyakinan kita dan memberikan suatu penyegaran supaya kehidupan kita senantiasa ada di dalam pembaharuan Allah sendiri saat ini sampai selama-lamanya. Roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh anak manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah bersama-sama sambil menghayati dan percaya bahwa tubuhnya telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna, supaya kita semua
menjadi umat manusia yang memahami bahwa di dalam karya penyaliban anak manusia, bahwa di dalam pengorbanan anak manusia, bahkan di dalam kematian anak manusia, kita menerima anugerah pembaharuan sepanjang dan di dalam kehidupan kita. Terimalah roti atau bahan-bahan sebagai pengganti simbolis persekutuan dengan tubuh Kristus yang ada di dalam kehidupan rumah atau keluarga kita masing-masing, dan makalah bersama-sama di dalam iman penghayatan bahwa tubuh yang telah dikorbankan itu menjadi tebusan untuk menyempurnakan akan kehidupan kita di dalam karya pembaharuan Allah. Terimalah dan makalah dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati. Amin. Begitu pula anggur yang ada di dalam cawan ini dan juga minuman-minuman yang tersedia dan disediakan di dalam kehidupan keluarga kita adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Kristus yang telah ditumpahkan menjadi perjanjian umat, menjadi perjanjian Allah dengan umatnya sampai selama-lamanya. Pengorbanan akan darah Kristus ini yang kita hayati di dalam sebuah perjanjian Allah kepada umatnya, supaya kita semua dibaharui melalui dan di dalam perjanjian itu. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi perjanjian Allah kepada umatnya dengan perantaraan Sang Kristus itu, supaya kita selalu memahami, mengerti akan karya pembaharuan di dalam cara berpikir kita, di dalam cara bersekutu kita, di dalam semangat kita, ataupun di dalam respon kita. Allah sendiri yang terus membaharui supaya perjanjian itu langgeng sampai selama-lamanya. Kita semua semakin dikuatkan apapun yang menjadi situasi keadaan kita, sebagaimana pandemik virus COVID-19 ini tidak mengurangi kita semua di dalam kita berpikir untuk tetap berpikir sebagai manusia-manusia ciptaan baru. Begitu pula tidak mengurangi semangat persekutuan kita. Semangat persekutuan kita adalah semangat persekutuan sebagai manusia-manusia ciptaan baru. Begitu bagaimana kita respon kita adalah respon sebagai manusia-manusia ciptaan baru. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan tetap senantiasa terpelihara dan dipelihara melalui dan di dalam perjanjian anak manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah anggur dan minuman-minuman yang sudah Bapak Ibu dan saudara-saudara sediakan di dalam rumah atau di dalam keluarga kita masing-masing, sambil mengingat dan percaya bahwa di dalam simbolis
persekutuan dengan darah yang telah dicurahkan ini, supaya kita semua memahami itu adalah sebagai satu tebusan yang sempurna. Terimalah dan minumlah sambil mengucap syukur kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama hening sejenak, menyatakan akan penyerahan kita di dalam doa yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan istimewa kita dengan diiringi pujian melayani lebih sungguh. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa.
Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah. Pada peristiwa kematian anak manusia di hari Jumat Agung ini, Engkau menguatkan kami melalui karya pembaharuan. Pembaharuan yang di dalam hati nurani kami telah Tuhan Allah bersihkan dari segala kejahatan. Tubuh kami telah Tuhan basuh. Supaya kami memahami apa yang menjadi penerapan implikasi di dalam karya pembaharuan ini, supaya kami bisa memiliki cara berpikir di dalam cara bersekutu, begitu pula di dalam semangat dan juga ketika kami merespon akan setiap karya panggilan Tuhan bagi kami. Respon kami adalah sebagai manusia ciptaan baru. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati kami semua ya Tuhan. Engkaulah yang menguatkan kami di dalam karya pembaruan melalui kematian anak manusia di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu pula di dalam pemeliharaan sakramen perjamuan yang telah kami terima. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati pelayanan sakramen perjamuan yang kami terima di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Biar semuanya itu tidak menunjukkan bahwa kami siap sebagai pribadi, sebagai keluarga-keluarga yang siap dibaharui, sebagai keluarga-keluarga ciptaan baru. Kami mengucapkan puji dan syukur melalui peristiwa ini dan kami telah mengumpulkan persembahan istimewa kami. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati persembahan istimewa kami ya Tuhan, demi dan untuk kemuliaan nama Bapa. Semuanya ini kami mohon di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menanggapi akan karya pembaharuan ini, mari bersama-sama kita nyanyikan Karena Salib-Mu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Hanya di dalam kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan juga di dalam karya Roh Kudus yang senantiasa menyatakan akan satu karya pembaharuan di dalam berpikir, di dalam bersekutu, di dalam semangat ataupun di dalam merespon saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin Hosiana, Amin Hosiana, puji namamu, Amin Hosiana. Kami persilahkan duduk. Diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Selesai. Majelis mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Heru Sumbodo yang sudah memimpin ibadah Jumat Agung pada hari ini, dan juga semua petugas baik pemusik, BPJ, multimedia, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari kita tutup ibadah Jumat Agung pada hari ini dengan menyanyikan NKB 195 bait 1 dan 3. Kendati hidupku tentram.